distribusi frekuensi data kelompok. Ini ada data, ada 40 data. Kenapa data ini dibuat tabel distribusi frekuensi data kelompok? Karena tadi seperti yang saya bilang sebelumnya, kalau lebih dari 40 ketika kita menggunakan data tunggal itu terlalu banyak. Jadi nanti ke bawahnya panjang sekali. Nah, maka untuk tabel di atas 40 harus menggunakan tabel distribusi frekuensi data kelompok. Ini ada 40 data. Nah, cara yang ada 4 langkah untuk membuat tabel distribusi frekuensi data kelompok. Yang pertama itu nanti menentukan banyak data. Atau bisa disebut dengan N. Ya, dari data ini tadi sudah saya sebutkan dari awal, ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti ada 5 kali 8, N nya ada 40. Kemudian langkah kedua, kita menentukan jangkauan atau J. Jangkauan itu apa, Bu? Jangkauan itu nilai maksimum dikurangi dengan nilai minimum, atau bisa disebut dengan X max dikurangi dengan X min. Oke. Kita tentukan dulu X maksimumnya. Dari data ini X maksimumnya ada 135. Kemudian X minnya itu 120. Oke, jadi jangkauan dari data di atas adalah X max dikurangi dengan X min sama dengan 135 dikurangi dengan 120 sama dengan 15. Selanjutnya kita mencari banyaknya kelas. Mencari banyak kelas atau K. Ini nanti pakai rumus dari Stardust 1 plus 3,3 kali log N. Oke. Ini 1 plus 3,3. Ini rumus dari sananya. Log N. N-nya tadi berapa? N-nya banyaknya data tadi ada 40. Nah, jadi 1 plus 3,3 log 40. Nah, pada matematika kalian itu nggak boleh bawa kalkulator. Nanti biasanya pada soal itu sudah ada keterangannya. Misalkan di situ banyaknya data kok 50 berarti log 50, atau banyaknya data 40 berarti ada keterangannya log 40. Jadi tidak dianjurkan untuk mencari menggunakan kalkulator, kecuali memang di keterangan soalnya tidak ada. Nah, log 40 itu sama dengan 1,602. Oke, ini 1 ditambah 3,3 kali 1,602. Nah, untuk pengaliannya jumlah sama kali, berarti yang didahulukan kali, berarti 1 plus 3,3 kali 1,602. Oke, hasilnya 5,2868. Nah, ini 1 plus 5,2868 berarti 6,2868. Nah, di sini nanti kita ambil pendekatan. Ini kan 6,2, berarti kita ambil pendekatan ke bawah aja. Nah, berarti kita, jadi banyak kelasnya ada 6. Kemudian yang keempat, kita mencari panjang kelas. Panjang kelas atau biasa disebut juga dengan interval kelas nanti. Bu Indri pakai istilahnya panjang kelas. Ini rumusnya jangkauan dibagi dengan banyak kelas. Jangkauannya berapa tadi?
jangkauannya ada 15 dibagi dengan banyaknya kelas ada 6. Jadi sama dengan 2, 12, 3 berarti 2,5. Nah ini diambil pendekatan 2,5 diambil pendekatan ke atas, jadi panjang kelasnya nanti 3. Oke. Setelah 4 langkah tadi, ada mencari banyaknya data, kemudian ada jangkauan, ada banyaknya kelas dan panjang kelas. Nah sekarang kita terapkan ke tabelnya. Oke, tabelnya ini sama, ini nanti bisa diisi dengan nilai. Nah, ini nilai berarti data tadi, kemudian frekuensi. Kita menemukan banyaknya kelas atau K tadi itu kan ada 6, kemudian panjang kelasnya P-nya 3. Nah sekarang kita terapkan di sini. Maksudnya banyak kelas itu apa? Banyak kelas itu nanti ada berapa kelas ke bawah ini. Nah itu ada 6, berarti ada kelas pertama, kelas kedua, kelas ketiga, kelas keempat, kelas kelima, dan kelas ke-6. Oke, selanjutnya untuk menentukan panjang kelas. Panjang kelasnya tadi ada 3. Ada 3. Nah, di sini kita isi dengan data terendah dulu. Ditulis data terendah 120. Nah, di sini poin penting ketika mengisi atau membuat data panjang kelas, ini kan ada 3, berarti dari data terendahnya 120, berarti 120, 121, 122. Oke, cara ngitungnya 120, 121, 122. Kemudian di sini 122, berarti di sini lanjutannya 123. Nah, berarti 123, 124, 125. Oke, begitu dengan seterusnya. Ini 126 berarti 25 berarti 126, 127, 128, 129, 130, 131. Kemudian 132, 133, 134, kemudian 135 sampai 137. Nah, ketika ada pertanyaan, loh Bu, itu kok sampai 137, padahal di data itu kan data tertingginya ada 135. Tidak apa-apa, yang penting 135 itu masuk di dalam tabel distribusi frekuensi ini. Oke, selanjutnya kita menentukan frekuensi. Ini sama persis dengan yang tabel data tunggal tadi. Kita coret-coret datanya di sini. Ini data 120 sampai 122. Berarti kalian tinggal cari yang 120 sampai 122. Oke, berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, 7 data. Angka selanjutnya juga sama, 123 sampai 125. Berarti ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Kemudian 126 sampai 128. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Kemudian 129 sampai 131 dari 1, satu aja. Oke. 132 sampai 134. Nih, 1, 2, 3, 4. Kemudian 135, tadi ada 1 aja. Oke. Oke, kalian sekarang tinggal dihitung jumlahnya. 7 tambah 16, 23, 23 tambah 11, 44, 34 maaf, kemudian 35, 40. Oke. Penutupnya ya, penutup jadi ya gitu dah, bro. Oke, jadi untuk tabel distribusi frekuensi data kelompok itu tadi ada 4 langkah, kemudian dicoret-coret kayak gini. Kenapa dicoret-coret tadi? Karena biar nggak ada yang kelewatan. Tabel distribusi frekuensinya ini ada 6 kelas, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian panjang kelasnya tadi 3, 120 sampai 122, ini sama nanti ke bawah, intervalnya 3 atau panjang kelasnya 3. Nah, jadi ini data 120 sampai 122 itu ada 7, 123 sampai 125 itu ada 16, 126 sampai 128, 11 dan seterusnya ini sampai 40. Nah, bedanya sama data tunggal, kalau data tunggal itu kan tadi cuman ada 1 O yang dapat nilai 3 ada berapa, nilai 4 ada berapa, nilai 5 ada berapa dan seterusnya. Data tabel ini kita akan ubah jadi histogram dan poligon. Jadi nanti saya jelaskan ada bagian-bagian dari tabel distribusi frekuensi data kelompok ini untuk bagaimana biar jadi dalam bentuk histogram maupun poligon. Oke, terima kasih.